Selamat pagi Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Pagi hari ini kita datang ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama persiapkan hati kita. Kita mau berdoa. Di pagi hari ini Bapak Saudara, pada Tuhan kita. Dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan padamu hari depan yang penuh harapan. Hari ini Bapak Saudara, apapun pergumulan yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, kita mau tanggalkan segala kekhawatiran kita Bapak Saudara. Karena kita percaya kita datang kepada Tuhan yang akan mengangkat segala beban yang salah di dalam kehidupan kita. Diperkatakan Tuhan akan memberikan kuk yang enak yang akan kita tanggung. Oleh sebab itu Bapak Saudara, Dia akan memberikan rancangan damai sejahtera. Rancangan yang terbaik sedang Tuhan sediakan untuk kita pagi hari ini. Mari dengan imanmu kita mau persiapkan hati kita. Kita mau datang ke hadirat Tuhan kita. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk kami belajar taat dan setia kepada firman-Mu, kepada kedaulatan-Mu Tuhan. Untuk kami boleh berserah, menyerahkan hidup kami Tuhan seutuhnya kepada Engkau ya Tuhan. Oh,
kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan, jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Bersyukur kita bisa sama-sama kembali bersekutu dalam persekutuan doa pagi Key of the Day. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh diberikan kehidupan yang baru, kami boleh diberikan kesempatan menikmati ciptaan Tuhan yang begitu luar biasa, dan kami boleh sama-sama berikan waktu untuk boleh datang berdoa, merenungkan, membaca firman Tuhan. Berkati Tuhan perenungan kami ini, bila apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami boleh sungguh kami terima, dan bukan hanya kami terima, tapi kami sungguh-sungguh hidupi dalam kehidupan kami. Kami berdoa menyerahkan waktu kami ke depan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, bicara tentang media sosial, rasanya hari ini hampir kita sepakat bahwa kehadiran media sosial sungguh memberikan dampak yang luar biasa. Media sosial hari ini sudah mengubah banyak sekali aspek-aspek segi-segi di dalam kehidupan kita. Bukan saja cara kita berkomunikasi satu dengan yang lain, tetapi juga cara kita memaknai hidup ini, semuanya berubah sejak kehadiran media sosial. Dan salah satu pengaruh media sosial yang memberikan pengaruh banyak sekali dalam kehidupan kita yang hari ini sedang booming adalah salah satunya adalah flexing. Ya, saya nggak tahu apakah Bapak Ibu pernah dengar istilah ini, tapi harusnya saudara istilah ini tidaklah asing belakangan waktu ini, saudara. Saudara, apa itu flexing? Saudara, flexing itu adalah sebuah istilah yang dipakai untuk menunjukkan kepada seorang yang suka pamer. Pamer apa? Banyak. Pamer misalkan kekayaan, pamer rumah mewah, pamer mobil mewah, pamer liburan mewah, pamer isi saldo tabungan, bahkan ada juga pamer popularitas, bahkan pamer jabatan. Flexing ini adalah kecenderungan seseorang yang suka sekali untuk pamer. Dan memang kalau kita perhatikan fenomena ini memang cukup menarik Bapak Ibu. Entah kenapa orang-orang melakukan itu. Ada banyak sekali tujuan di balik itu tentunya. Tapi lepas dari apapun yang mereka lakukan dengan flexing-flexing itu, saya hanya ingin berkata bahwa sebenarnya fenomena-fenomena seperti ini bukanlah suatu hal yang baru dalam kehidupan kita manusia. So, fenomena yang namanya pamer, flexing itu sudah pernah dicatatkan di dalam catatan Alkitab. Flexing atau pamer itu adalah fenomena yang zaman dahulu kala itu sudah pernah terjadi. Dan hari ini saya mengajak kita untuk sama-sama belajar. Melihat ada satu orang yang pernah dicatat dalam Alkitab itu yang ternyata suka melakukan yang namanya flexing atau pamer. Siapa dia, saudara? Saudara, dia adalah seorang raja yang memerintah sebuah kerajaan yang bernama Yehuda. Kita sama-sama akan belajar dari orang ini dan kita akan belajar apa pesan Tuhan melalui kisah seorang raja ini. Saya mengajak kita untuk membuka satu bagian firman Tuhan dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-20 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat 13. 2 Raja-Raja pasal yang ke-20 ayat 12 sampai 13. Ya, demikian bunyi firman Tuhan, saya akan bacakan buat Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Pada waktu itu Merodak, Baladan bin Baladan, Raja Babel, menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hizkia,
Sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya. Hizkia bersuka cita atas kedatangan mereka. Lalu diperlihatkannya kepada mereka segenap gedung harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, gedung persenjataannya dan segala yang terdapat dalam perbendaharaannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita membaca, merenungkan dan melakukan firman ini. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, teks ini bicara tentang seorang raja yang bernama Hizkia. Hizkia adalah seorang raja yang memerintah kerajaan Yehuda. Ya, kita bisa memperhatikan dalam bagian ini adalah bagian story setelah kisah sebelumnya di dalam pasal 19 kalau kita perhatikan di dalam dua raja-raja ini. Bagaimana Hizkia yang raja Yehuda ini bergumul dengan kematian, nyaris mati karena sakitnya. Tapi kemudian Tuhan datang dan Tuhan memberikan sebuah keajaiban, kesembuhan bagi Hizkia. Tuhan memperpanjang umur Hizkia. Nah, dalam konteks inilah kemudian kabar kesembuhan Hizkia ini nampaknya itu menarik perhatian banyak orang pada waktu itu. Termasuk salah satunya adalah Raja Babel. Seorang yang bernama Merodak Baladan. Raja Baladan ini mendengar apa yang terjadi dengan Hizkia. Dia kayaknya terpesona dengan bagaimana Allahnya Hizkia bekerja dalam kehidupan Hizkia. Karena saking penasarannya kalau kita perhatikan dalam catatan ini, Raja Baladan ini mengirim utusan. Jadi ada beberapa utusan yang datang menghadap Hizkia. Mereka datang, mereka memberikan ucapan selamat atas kesembuhan Hizkia. Dan mereka juga tertarik untuk mendengar bagaimana Hizkia itu bisa mengalami kesembuhan. Dan bagaimana tanda-tanda mukjizat yang ajaib itu bisa hadir dalam kehidupan Hizkia. Tapi saudara, menarik sekali kalau saudara perhatikan dalam catatan perikop teks yang tadi kita baca. Saudara, alih-alih mempersaksikan tentang bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup Hizkia. Hizkia justru mempertunjukkan atau memamerkan harta kekayaannya kepada para utusan Baladan ini. Hizkia bukan menceritakan tentang bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupnya. Tapi Hizkia justru dengan semangat dan sukacita mempertunjukkan kepada utusan Babel ini semua kekayaan yang ia miliki. Kalau saya perhatikan dikatakan Hizkia memperlihatkan gedung hartanya kepada utusan Baladan. Mempertunjukkan emas dan perak. Mempertunjukkan rempah-rempah dan minyak yang berharga yang ia miliki. Bahkan senjata-senjata. Semua yang ada di dalam perbendaharaannya. Tidak ada satupun yang luput. Hizkia pertontonkan semua itu kepada beberapa utusan daripada Raja Baladan ini. Saudara, kalau zaman dulu sudah ada medsos, mungkin apa yang dilakukan oleh Hizkia ini akan viral, saudara, seperti hari-hari ini. Dan menarik, saudara, apa yang dilakukan Hizkia ini sebenarnya bukan suatu hal yang aneh. Satu sisi, saudara, apa yang dilakukan Hizkia ini bukan sebuah hal yang lebay. Karena pada zaman itu, saudara, kalau kita perhatikan, konon katanya memang para raja itu memiliki kebiasaan untuk memamerkan apa yang mereka miliki. Kekayaan yang mereka miliki, kekuatan yang mereka miliki, aset yang mereka miliki. Mereka biasa mempertontonkan itu kepada para tamunya. Kalau saudara perhatikan Raja Ahasiweros misalkan, saudara. Di dalam catatan Esther pasal yang pertama ayat ke-3 sampai ke-4, saudara bisa perhatikan di sana. Esther pasal yang pertama ayat ke-3 sampai ke-4, firman Tuhan berkata, pada tahun yang ketiga dalam pemerintahannya, diadakannya oleh Baginda perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya. Tentara Persia dan Media, kaum bangsawan dan pembesar daerah hadir di hadapan Baginda. Di samping itu Baginda memamerkan, saudara perhatikan, memamerkan kekayaan, kemuliaan kerajaannya, dan keindahan kebesarannya yang bersemarak berhari-hari lamanya sampai 180 hari. Saudara perhatikan bahwa dari sini kita bisa melihat bahwa kebiasaan memamerkan, flexing dalam istilah kita hari ini, itu bukan suatu hal yang baru. Bahkan para raja mempertontonkan semua kekayaan dan kemuliaan mereka. Itu bukan hanya 1-2 hari, tapi dikatakan berhari-hari. Bahkan bisa sampai 180 hari yang dilakukan Ahasiweros, saudara. Jadi kalau kita perhatikan sebenarnya apa yang dilakukan Hizkia ini, itu sebenarnya suatu hal yang sangat biasa, yang lumrah pada waktu itu. Tetapi begini, saudara, menarik sekali kalau saudara perhatikan dalam catatan Hizkia selanjutnya. Apa yang mungkin dianggap biasa oleh orang-orang pada waktu itu, bahkan mungkin bagi kita, itu suatu hal yang lumrah. Ternyata, saudara, tidak demikian di hadapan Tuhan, saudara.
Saudara, apa yang Hizkia lakukan ternyata di hadapan Tuhan itu adalah sebuah kekejian, saudara. Tuhan ternyata tidak suka dengan perbuatan Hizkia. Tuhan ternyata benci dengan apa yang Hizkia lakukan. Tuhan dikatakan marah melihat perbuatan Hizkia. Hizkia terlalu sombong di mata Tuhan. Apa yang Hizkia lakukan menunjukkan keangkuhan yang luar biasa. Bagi Tuhan, Hizkia merasa bahwa dirinya lah yang kemudian berjasa. Dirinya lah karena kehebatan dan kekuatannya maka semuanya itu ada. So Hizkia lupa bahwa Tuhanlah yang memberikan kekuatan dan kesehatan kepadanya. Hizkia lupa bahwa Tuhanlah yang memberikan keberhasilan dan kemakmuran. Harusnya Hizkia pada waktu utusan baladan itu datang, Hizkia mempersaksikan tentang Tuhan. Bukan justru mempersaksikan tentang kehebatan dirinya, tentang apa yang dia miliki. Karena sesungguhnya kita bisa tahu bahwa tanpa Tuhan, Hizkia itu bukan siapa-siapa, saudara. Tanpa Tuhan, Hizkia itu tidak pernah bisa berbuat apa-apa. Bahkan kalau kita perhatikan dalam catatan pasal ke-19 sebelumnya, tanpa Tuhan, Hizkia harusnya sudah mengalami apa? Kematian. So itu sebab pada waktu Tuhan melihat apa yang dilakukan Hizkia, Tuhan marah, saudara. Tuhan kecewa, Tuhan tidak suka, saudara. Kalau saudara perhatikan dalam ayat selanjutnya dikatakan melalui Nabi Yesaya, Tuhan tegur Hizkia. Saudara, bahkan bukan hanya Tuhan menegur Hizkia, tetapi yang dilakukan adalah Tuhan menjatuhkan hukuman kepada Hizkia. So di dalam ayat selanjutnya ayat 16 kita perhatikan 16, 17, 18. Saudara, firman Tuhan berkata demikian. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Jadi segala sesuatu yang Hizkia punya, yang Hizkia kemudian miliki, dikatakan bahwa semuanya itu akan diangkut ke Babel. Hizkia mempertunjukkan kepada utusan Babel, pada akhirnya Tuhan menghukum segala yang dipertunjukkannya itu akan dikirim kepada Babel. Bahkan dikatakan tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Demikian firman Tuhan. Bahkan ayat ke-18 dikatakan, dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sidah-sidah di istana Raja Babel. Saudara perhatikan, tidak ada satupun yang sisa. Semua yang Hizkia pertunjukkan, pertontonkan dengan begitu sombong dan angkuhnya. Semua itu kemudian oleh Tuhan dibawa kemudian ke Babel, saudara. Saudara, kalau saya lihat, saudara, kalau kita lihat, saudara, mengerikan sekali apa yang terjadi dengan Hizkia ini, saudara. Orang yang sombong dan angkuh itu tidak akan pernah mendapatkan tempat di hati Tuhan. Hati-hati, saudara. Orang yang suka pamer dan bermegah diri dikatakan pasti akan mendapat upahnya sendiri. Catatan Hizkia ini memberikan sebuah warning yang penting bagi kita, saudara. Jangan pernah sombong, jangan pernah angkuh, dan jangan pernah suka kita pamer bermegah diri dengan apa yang kita miliki, saudara. Saudara, firman Tuhan di dalam Yeremia pasal 9 ayat 23-24 berkata, janganlah orang bijak bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Jadi jangan kita kemudian yang merasa pandai, kemudian kita bangga, kita sombong, kita memamerkan kepandaian kita. Kita yang merasa kuat hari ini kita memamerkan bermegah karena kekuatan kita. Atau kita yang merasa kaya, punya banyak hal, banyak berkat dari Tuhan, kemudian kita menjadi sombong, angkuh, dan kita merasa bangga. Dan kita memamerkan kekayaan kita. Tuhan bilang jangan. Yang harus kita lakukan demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikian firman Tuhan. Saudara, jikalau hari ini kita sedang berada di atas, keadaan kita mungkin lebih baik. Kita mungkin kedapatan lebih bijaksana. Kita punya kekuatan. Kita punya kekayaan. Kita lebih sehat, kita berkecukupan, kita populer. Kita punya jabatan. Kita lebih beruntung dibandingkan yang lain. Saudara, ingat baik-baik. Jangan pernah kita menjadi sombong dan angkuh. Dan jangan pernah kita kemudian memamerkan semua yang kita miliki itu dengan kemegahan diri kita di hadapan orang lain, saudara. Ingatlah bahwa sesungguhnya semua yang kita miliki itu bukan karena kuat dan gagah kita, melainkan semata-mata karena kemurahan Tuhan. Itu sebab saudara, saya mau ajak kita hari ini, pagi ini, saudara, mari
Sebelum kita memulai menjalani hari-hari kita, selama kita masih punya kesempatan untuk mengevaluasi hidup kita. Selama kita evaluasi hidup kita. Apakah selama ini dalam hidup kita ini ada nggak benih-benih kesombongan? Ada nggak benih-benih keangkuhan? Ada nggak benih-benih yang suka pamer, bermegah diri? Saudara, kalau ada, mari kita minta Tuhan untuk boleh pulihkan hidup kita, hati kita. Memperbaiki jalan kita, supaya kita tidak kemudian mendapati apa yang seperti Hizkia dapati. Semua yang kita miliki hilang karena apa yang kita perbuat. Saudara, dalam hidup ini, Tuhan katakan satu-satunya yang boleh kita bangga, satu-satunya yang boleh kita pamer, satu-satunya yang boleh kita bermegah adalah Tuhan. Saudara, kalau hari ini kita mau bermegah, bermegahlah bukan karena apa yang kita miliki. Bermegahlah bukan karena kekayaan kita, bukan karena kepandaian kita, bukan karena kekuatan kita. Tapi bermegahlah karena Tuhan. Pamerkan Tuhan. Pamerkan bagaimana Tuhan sudah bekerja dalam kehidupan kita, memelihara kita sampai hari ini. Biarkan Tuhan yang kemudian ditinggikan dan dimuliakan. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, bila firman ini boleh menolong dan menyadarkan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman ini Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini mungkin hati kami kedapatan sombong, angkuh. Kami suka pamer dalam kemegahan diri kami. Tuhan tolong kami supaya kami tidak jatuh dalam lubang yang sama seperti Hizkia. Tuhan tolong kami, Tuhan pulihkan hidup kami Tuhan. Kami berdoa mohon Tuhan jaga hati kami, terus berikan kami kerendahan hati untuk menjalani hidup ini. Mengingat bahwa segala sesuatu hanya karena anugerah Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Biarlah sungguh Tuhan hidup kami boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, kita akan sama-sama masuk dalam doa syafaat kita. Mari kita yang pertama kita berdoa bersyukur kepada Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita selama ini. Kita mau bersyukur untuk keluarga yang Tuhan sediakan, pekerjaan juga pelayanan. Mari kita sama-sama kita mau berdoa untuk hal ini. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa kami boleh ada semua karena kuat kuasa Tuhan, bukan karena hebat kami. Karena Tuhan, kami selalu datang kepadamu Tuhan, mau bersyukur untuk pasangan yang Tuhan berikan, untuk anak-anak yang Tuhan berikan, untuk orang tua yang Tuhan berikan. Bersyukur untuk rekan-rekan sekerja, pelayanan Tuhan hadirkan. Bersyukur untuk setiap pengalaman-pengalaman hidup yang boleh kami alami. Tuhan, kami bersyukur semuanya itu karena kami tahu semuanya memproses kami untuk menjadi lebih baik lagi. Dan kami percaya bahwa segala sesuatu Tuhan izinkan, pasti ada rencana Tuhan yang indah dan baik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk semuanya itu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang saudara dikasihi Tuhan, yang kedua kita sama-sama berdoa untuk stabilitas politik dan ekonomi di negara kita, khususnya menjelang pemilu yang akan datang. Semoga semuanya boleh berjalan dengan baik. Tuhan, kita doakan juga Tuhan berikan hikmat kepada pemerintah kita supaya mempersiapkan semuanya boleh berjalan dengan baik. Mari kita sama-sama kita berdoa untuk hal ini. Bapa di surga, mau berdoa menyerahkan untuk stabilitas politik dan ekonomi di negara kami Tuhan, khususnya menjelang pemilu yang akan datang. Tuhan, kami mohon kiranya semuanya boleh dalam keadaan yang stabil, tidak ada konflik, gejolak apapun. Ekonomi kami pun dalam keadaan yang baik, tidak terganggu karena mungkin ada persaingan politik. Semoga itu tidak kemudian menghancurkan apa yang baik yang sudah disusun oleh pemerintahan yang ada saat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan yang boleh menolong pemerintah yang ada saat ini juga, berikan mereka hikmat untuk boleh tetap menjalankan agenda mereka, untuk boleh membawa bangsa ini berjalan dalam jalan yang lebih baik. Juga tolong mereka dalam mempersiapkan perhelatan rakyat yang akan datang ini Tuhan. Semoga semuanya Tuhan yang boleh menolong, campur tangan, bahwa perhelatan nanti itu boleh berjalan dengan baik tanpa ada masalah sedikit pun Tuhan. Kami mohon Tuhan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Amin. Yang berikutnya Bapak Ibu, kita mau sama-sama berdoa menyerahkan untuk penanganan COVID-19. Kita tahu bahwa hari ini sampai hari ini kita belum selesai. Bahkan hari ini dikabarkan ada varian baru yang masuk di negara kita. Kita mau berdoa semoga pemerintah diberikan hikmat untuk boleh segera tanggap menangani penyebaran varian COVID-19 yang baru ini. Semoga bangsa ini dihindarkan dari segala hal yang buruk. Mari kita berdoa untuk hal ini. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan untuk penanganan COVID-19 yang sampai hari ini Tuhan kami terus bergumul. Ditambah lagi ada varian baru yang sudah mulai masuk di negara kami Tuhan.
Satu sisi kami khawatir, kami takut, tapi kami percaya Tuhan, kami punya Tuhan yang selalu menjaga dan memelihara hidup kami. Dan karena itu kami datang kepadamu, kami mohon pertolongan Tuhan. Dan kami mohon Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan untuk pemerintah negara kami ini, supaya mereka boleh segera tanggap, memikirkan setiap langkah kebijakan, bagaimana mencegah penyebaran varian COVID-19 yang baru ini Tuhan. Tuhan juga boleh menolong supaya masyarakat boleh diberikan kesadaran, mereka yang mungkin belum melakukan vaksinasi, boleh segera melakukan vaksinasi supaya bisa menolong banyak hal, menolong banyak orang juga di sekitarnya. Tuhan tolong jaga bangsa kami Tuhan, jauhkan dari segala yang jahat. Kami menyerahkan semuanya hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus, amin. Kemudian berikutnya kita mau sama berdoa untuk gereja kita mau berdoa untuk persiapan retreat dan mission trip ke Salatiga pada 22 Juni ini. Semoga Tuhan boleh pimpin, segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik, acara juga boleh berjalan dengan baik, juga untuk teman-teman yang akan mengikuti acara yang ada di Salatiga maupun Solo, Tuhan boleh siapkan hati mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mari kita berdoa untuk hal ini. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan untuk persiapan retreat dan mission trip Salatiga Solo yang akan diadakan 22 Juni ini. Tuhan tolong berkati semuanya Tuhan, persiapan yang sedang dilakukan untuk para panitia, untuk para pelayan yang terlibat di dalamnya. Tuhan yang boleh menolong mereka, berikan mereka kekuatan kesehatan, juga untuk rekan-rekan jemaat yang ikut terlibat di dalam perjalanan mission trip ini. Tuhan yang boleh jaga hidup mereka, Tuhan yang nanti pimpin semuanya Tuhan, perjalanan mereka pada hari H, semua kegiatan yang akan diadakan, semoga semuanya Tuhan yang boleh sertai. Dan kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang ada di sana, di Salatiga dan Solo, yang akan mengikuti setiap acara yang kami susun. Semoga Tuhan yang boleh siapkan hati mereka boleh bukan hanya hadir, tapi mereka boleh sungguh-sungguh mengalami hadirat Tuhan. Mereka boleh berjumpa dengan Tuhan dan merasakan kasih Tuhan. Berkati Tuhan acara retreat dan mission trip ini Tuhan. Semoga semuanya boleh mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, yang terakhir kita sama-sama berdoa untuk persiapan ibadah besok, supaya Tuhan yang boleh menolong. Kita doakan semua para pelayan Tuhan, kita doakan juga untuk setiap jemaat. Mari kita sama-sama kita berdoa untuk hal ini. Tuhan, kami mau berdoa untuk persiapan ibadah kami besok. Tuhan yang boleh kiranya menolong semuanya untuk rekan-rekan yang terlibat di dalamnya. Tuhan yang boleh siapkan mereka, latihan yang mereka lakukan. Tuhan yang boleh berkati. Tuhan berkati hamba-hambamu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Bila firman itu boleh sungguh-sungguh lahir dari hati-Mu Tuhan, dan boleh berbicara kepada setiap jemaat-Mu. Siapkan juga hati setiap kami jemaat-Mu yang akan sama-sama mengikuti ibadah ini Tuhan. Berkati, sekali lagi kami mohon anugerah-Mu Tuhan turun atas segala persiapan yang kami akan lakukan, baik di Kelapa Gading, Karawang maupun Solo. Kami sekali lagi berdoa dan kami bersyukur untuk hari ini, untuk waktu di mana kami boleh sama-sama menaikkan pujian kami boleh mendengar firman-Mu, kami boleh menaikkan doa-doa syafaat kami. Sekali lagi Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, persekutuan doa pagi Key of the Day selesai. Silakan saat teduh. Tuhan Yesus memberkati kita semua.